Di dunia Pokemon ada kasta yang tidak ditulis di Pokédex. Kita menyebutnya mythical Pokemon. Mereka nggak muncul random di rumput gitu ya. Dan mereka datang melalui event, cerita, dan legenda, serta punya ya bentuk yang unik-unik banget lah pokoknya. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya Pokemon mythical ini ya bukan dari status distribusi? Maksudku kayak ada beberapa Pokemon biasa yang sebenarnya kayak sempurna banget nggak sih buat jadi Pokemon mythical? Mulai dari bentuk dan juga cerita latar belakang mereka itu sendiri. Dan ini hanya pendapat pribadiku, jadi tentu aja aku juga butuh pendapat kalian. Kalau kalian punya pendapat lainnya tentang Pokemon biasa yang cocok jadi mythical, tinggal tulis di kolom komentar. Jadi tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Tinkaton. Tinkaton adalah evolusi akhir dari lini Tinkating ya. Secara tipologi, ia hanyalah Pokemon dengan kombinasi tipe Steel Fairy dengan palu raksasa. Namun lihatlah desainnya, ia bukan goblin yang memegang palu. Ia adalah palu yang memiliki goblin gitu. Proporsi kepalanya kecil, tubuhnya ringan, tetapi senjatanya mendominasi 60% siluet tubuhnya tersebut. Palu itu bukan alat ya, ia adalah identitas. Ditambah perilakunya yang diceritakan ia sengaja menjatuhkan batu dari langit untuk membuat palu baru, lalu memukul balik Corviknight yang terbang di atasnya. Tinkaton ini menurutku rasanya mythical banget nggak sih? Ia bukan kesatria, bukan juga peri, bukan juga mesin. Ia adalah kontradiksi dari ya sesuatu yang berjalan gitu. Yang tadinya terlihat manis ternyata sangat brutal. Ursaluna. Ursaluna adalah evolusi regional dari Ursaring di Hisui region gitu. Ia adalah beruang tetapi bukan beruang biasa. Ia adalah beruang yang dimakamkan gitu lalu bangkit. Tipe groundnya membuatnya bergetar dengan tanah. Dan ability-nya yaitu Earth Eater memberinya hubungan spiritual dengan medan pertempuran. Yang membuatnya mythical banget adalah narasinya ya. Ursaluna di Hisui bukan sekedar evolusi. Ia adalah perwujudan tanah yang marah. Ia dikaitkan dengan ritual kuno, dengan bulan darah, dengan kehilangan kendali gitu. Ia bukan hewan, ia adalah bencana alam yang memiliki bulu gitu. Jika Ursaluna hanya muncul sebagai satu individu di satu kuburan kuno gitu, ia akan langsung menjadi Pokemon mythical yang cukup menakjubkan. Reuniclus. Reuniclus adalah amoeba psikis gitu ya. Tubuhnya tidak solid. Ia adalah gelembung hijau dengan organ internal yang berpendar gitu. Dari 3 Pokemon Steel, ia adalah satu-satunya yang terlihat benar-benar alien banget. Pokemon mythical biasanya sering banget nih bersifat ekstraterestrial atau antar dimensi gitu. Jadi kalau ngelihat Reuniclus ini ya masuk kategori yang sama tanpa perlu lore kosmik gitu nggak sih? Desainnya sendiri sudah mencukupinya karena kayak wow banget gitu. Ia tidak terlihat seperti hasil evolusi dari biologi bumi. Ia terlihat seperti entitas yang meniru kehidupan. Jigglypuff. Mungkin kalian ngerasa random banget masukin Jigglypuff yang kelihatan kayak gimana gitu kan. Tapi Jigglypuff adalah Pokemon yang cukup menarik sebagai mythical sebenarnya. Kalau misalnya mythical ya. Secara visual ia adalah bola pink dengan telinga dan juga rambut. Ia adalah maskot yang cukup menggemaskan, namun secara mekanik ia adalah entitas yang cukup berbahaya. Karena lagu pengantar tidurnya bukan lagu biasa. Itu adalah senjata yang bisa sangat mematikan. Ketidaksesuaian inilah yang membuatnya layak menjadi mythical ya kan. Desainnya cukup mengundang empati dan lore-nya mengundang ketakutan. Ia adalah Pokemon yang paling tidak berbahaya kelihatannya. Sableye. Sableye lahir dari akumulasi kristal dan juga energi kotor selama ratusan tahun gitu. Tubuhnya terlihat kecil dan cukup menarik untuk menjadi mythical nggak sih? Dan dari cerita latar belakangnya aja, ia terbentuk dari sesuatu, bukan dilahirkan dari sesuatu. Jika Game Freak membuat narasi bahwa hanya ada satu Sableye di satu tambang yang runtuh, dan ia adalah ingatan dari tambang itu, mungkin ia akan terasa seperti artefak hidup nggak sih? Jadi ya cocok aja kalau misalnya dijadikan sesuatu yang spesial di dalam gua. Absol. Absol adalah peringatan. Ia muncul sebelum bencana, bukan penyebabnya melainkan penanda. Desainnya menggabungkan singa, unicorn dan juga sabit gitu ya. Ia tidak memiliki evolusi dan tidak memiliki pra-evolusi tapi memiliki mega evolusi. Ia bahkan ada karena ada bencana gitu kan. Jika bencana berhenti, apakah Absol masih perlu ada gitu? Lore-nya sendiri sudah menempatkannya di luar rantai makanan. Ia tidak berburu, ia tidak membangun sarang, dan ia hanya muncul memperingatkan lalu menghilang.
Satu-satunya hal yang kurang adalah status distribusinya atau statistiknya. Tapi secara konseptual, wah, Absol ini udah paling cocok banget buat jadi mythical ya kan? Gardevoir. Gardevoir adalah humanoid elegan dan juga memiliki ikatan emosional yang ekstrim dengan trainernya. Pokédex mengatakan jika ia mampu menciptakan lubang hitam untuk melindungi trainernya. Itu bukan kekuatan Pokemon biasa loh ya, itu kekuatan kosmik. Yang membuatnya mythical banget ya tentu saja lore-nya tersebut dan penampilannya. Gardevoir bukan kuat karena statistiknya, ia kuat karena kesetiaannya bersifat absolut cinema banget, nggak sih? Tatsugiri. Tatsugiri adalah ikan kecil yang hidup di mulut Dondozo. Ia tidak bertarung sendiri, tapi ia memerintah gitu. Ia adalah otak dari combo commander gitu. Desainnya minimalis, yaitu 3 bentuk dan juga 3 warna, 3 ekspresi gitu. Dan kayak ikan sushi banget kan? Mythical seringkali memiliki bentuk yang sederhana tetapi makna yang kompleks. Jadi ya, Tatsugiri ini adalah salah satu yang menarik banget buat jadi mythical ya kan? Mimikyu. Mimikyu adalah Pokemon yang menyembunyikan tubuh aslinya di balik kostum Pikachu. Kostum itu bukan pakaian, ia adalah pelindung. Di bawahnya menurut Pokédex ada sesuatu yang begitu mengerikan hingga siapapun yang melihatnya akan meninggoy. Ini adalah definisi mythical Pokemon dengan bentuk yang sangat horor. Ia tidak bisa dilihat, ia tidak bisa direplikasi gitu. Ia adalah misteri yang menjaga dirinya sendiri untuk dicintai. Mimikyu tidak mencari kekuatan, ia mencari pengakuan. Jadi dari semua hal ini, yang nggak usah ngerubah bentuknya, mythical Pokemon kayak Mimikyu ini udah paling best banget kan? Eternal Flower Float. Dan di puncak daftar kali ini ada Eternal Flower Float gitu. Ini bukan Float biasa, ia tidak bisa berevolusi dan ia tidak bisa dipindahkan ke game modern gitu. Ia adalah satu-satunya Pokemon di seluruh seri yang dikunci secara permanen karena alasan naratif. Lore-nya adalah inti dari cerita Kalos. Float ini mati dalam perang dan dihidupkan kembali oleh senjata pemusnah massal gitu. Lalu meninggalkan AZ selama 3000 tahun. Ia adalah bukti dosa dan juga penebusan. Desainnya sebenarnya cukup identik dengan Float biasa ya. Tapi auranya ini loh, beda total. Ia membawa beban sejarah, ia bukan spesies, ia adalah individu. Dan itulah beberapa Pokemon biasa yang menurutku bakalan sempurna banget buat jadi Pokemon mythical. Kembali lagi, ini hanya pendapat pribadi. Semua ini dilihat dari penampilan dan juga lore-nya ya, bukan dari statistik, karena untuk membicarakan statistik ya sepertinya mereka ya biasa aja memang. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.